Shinichi Kudo alias Conan adalah sosok yang sangatlah cerdas. Begitu juga dengan rekannya Ayahabara yang tidak kalah cerdas. Kecerdasan mereka salah satunya dibuktikan di movie detektif Conan yang kelima, Countdown to Heaven, di mana Conan dan Haibara melakukan perhitungan fisika untuk menyelamatkan nyawa mereka. Pertanyaannya, apakah perhitungan tersebut benar atau tidak? Kita akan membuktikannya di video kali ini. Jadi kita akan membedahnya secara hitungan fisika, lalu lanjut kita simulasikan di BeamNG Drive. Movie Countdown to Heaven ini sebenarnya udah rilis sangat lama, sejak tahun 2001. Kayaknya aku inget dulu pernah nonton ini itu pas masih zaman sekolah. Cuman kan dulu aku masih belum terlalu ngerti fisika ya. Jadi ya nggak ngeh kalau ternyata di movie ini ada perhitungan fisika yang sangat menarik. Jadi ceritanya Conan, Haibara dan teman-temannya terjebak di sebuah gedung tinggi yang sedang terbakar. Dan ada banyak bom yang udah siap meledak. Untuk menyelamatkan diri, Conan pun punya ide untuk menggunakan mobil display yang kebetulan ada di gedung itu untuk melompat ke gedung seberangnya yang memiliki kolam renang. Sebuah ide yang cukup menarik dan gak ada salahnya juga untuk mencoba, karena kalaupun mereka diem gak ngapa-ngapain, kemungkinan besarnya justru mereka udah meninggal. Tapi kemudian niat ini dihentikan oleh Haibara yang menjelaskan bahwa itu adalah sebuah ide yang buruk. Nggak bisa kayak gitu karena mobilnya pasti akan jatuh. Dia pun menjelaskan perhitungan fisika sederhana tentang bagaimana hal itu bisa terjadi. Dan inilah bagian perhitungan yang menarik itu. Nah itu dia hasil perhitungan yang dilakukan oleh Haibara dan Conan untuk melompati gedung tersebut. Wow. Nah di sini kita pelan-pelan aja mencoba untuk membedah sebenarnya apa sih yang terjadi di perhitungan itu, teman-teman. Ini sebenarnya pelajaran fisika dasar. Kayaknya SMP udah ada, tapi kalaupun untuk kalian yang masih belum paham atau mungkin dulu nggak suka pelajaran IPA, nggak apa-apa, kita lihat aja di sini, teman-teman. Ini adalah diagramnya aja secara umum. Jadi ini adalah gedung 1 dan ini adalah gedung 2. Yang mana jarak antara keduanya ini adalah sebesar 60 meter. Dan untuk perbedaan tingginya antara gedung kedua dan lokasinya Conan ini adalah sekitar 20 meter. Dan di sini targetnya adalah Conan dari sini pakai mobil pengen untuk melompat sampai di sini. Begini kan ya. Nah, sekarang kita akan cari tahu gimana cara untuk menghitungnya secara fisika. Jadi dalam gerakan melompat seperti ini, untuk mempermudah pembahasannya kita bisa membaginya menjadi dua bagian, yaitu adalah gerakan ke arah mendatar dan juga gerakan ke arah vertikal. Nah, gerakan ke arah mendatar ini karena nggak ada hambatan apapun, mungkin ada gesekan udara tapi kan kecil, di sini bisa kita anggap kalau kecepatannya konstan. Sementara itu untuk yang arah vertikal, yang arah ke atas ini, di sini mobilnya terkena dampak oleh tarikan gravitasi. Nah, kombinasi dari kedua gerakan inilah yang kemudian menghasilkan gerakan melengkung seperti ini. Untuk menghitung waktu berapa lama yang dibutuhkan mobilnya untuk terjun sejauh 20 meter, ini kita bisa fokus terlebih dahulu ke arah vertikalnya. Karena ini kan sama aja kayak mobilnya ini jatuh ke bawah sejauh 20 meter. Dan untuk menghitungnya kita bisa menggunakan prinsip gerak jatuh bebas. Sehingga hasilnya ini adalah 2,02 detik. Persis seperti hasil perhitungan Haibara.
Wow, karena memang di sini dia juga menggunakan perhitungan prinsip fisika yang sama. Jadi benar di sini waktu yang dibutuhkan untuk jatuhnya adalah 2,02 detik. Setelah kita tahu bahwa waktu yang dibutuhkan untuk terjunnya adalah 2 detik, sekarang kita bisa fokus ke gerakan di arah yang mendatar. Di sini kan jarak yang perlu mereka tempuh adalah sejauh 60 meter di arah mendatar. Dan ini harus ditempuh dalam waktu 2 detik ini tadi. Jadinya kalau dalam 2 detik ini mereka harus menempuh jarak 60 meter, 1 detik itu artinya harus menempuh 30 meter kan. Atau dengan kata lain kecepatan dari mobilnya ini minimal adalah 30 meter per detik. Yang kalau kita ubah ke dalam kilometer per jam ini adalah 108 kilometer per jam. Wow, dan ini tepat sekali seperti perhitungan yang dilakukan oleh Conan dan Haibara. Wow, jadi dari sini seenggaknya untuk yang sampai sini perhitungannya udah benar. 108 km per jam itu adalah nilai kecepatan yang cepet banget loh teman-teman. Ini tuh udah kayak kecepatan mobil-mobil di jalan tol yang udah ngebut banget kan, biasanya sekitar 100 km per jaman kan biasanya itu. Jadi ini kencang banget, dan yang jadi masalah adalah untuk mencapai kecepatan 108 km per jam ini itu kan pasti perlu waktu kan. Padahal mereka ini posisinya sedang ada di gedung yang jaraknya pendek. Dan kalau mereka pun ngebut ngegas sampai sekencang-kencangnya belum bisa sampai di kecepatan segitu. Dan inilah yang jadi alasan kenapa Haibara melarang Conan untuk melakukan aksi ini. Tapi bukan Conan namanya kalau dia berputus asa. Ia pun mencari solusi lain bagaimana caranya biar bisa selamat, menyelamatkan dirinya dan juga teman-temannya. Dan karena dia sedang berada di sebuah gedung yang ada banyak bom dan bomnya ini pun mau meledak, ia pun kemudian nekat. Idenya adalah menggunakan ledakan dari bom untuk menambah kecepatan mobil. Pertanyaannya, logis nggak sih sebenarnya menggunakan ledakan untuk menambah kecepatan mobil? Jawabannya ya bisa, karena nyatanya kalau kita lihat di Minecraft itu kan banyak juga yang sering kayak gitu, nge-clutch melompat pakai TNT. Oh, yo, Let's go. yo, that was good. That was good. Let's go. Nggak bercanda. Tapi serius bahwa ledakan itu memang bisa menghasilkan tekanan yang sangat besar yang kemudian ini bisa mendorong berbagai benda. Dan ini tak terkecuali dengan ledakan dari bom atau TNT. Di sini kalau kita lihat dari data umumnya, untuk ledakan 1 kg TNT itu dia bisa menghasilkan hembusan angin dengan kecepatan sampai 240 km per jam. Jadi ini cepet banget. Yang ini berarti bisa jadi memang bisa mendorong mobilnya dari kecepatan cuman sekitar 50 km per jam sampai naik minimal di 108 km per jam itu tadi, atau bahkan lebih kan karena anginnya sampai segini. Walaupun di sini yang jadi catatan, jangan lupakan bahwa ledakan bom itu sangatlah berbahaya, teman-teman. Cuman untungnya untuk kasusnya Conan dan teman-temannya ini mereka bisa terdorong dan mereka pun bisa selamat. Dan dari sini kita bisa bilang bahwa perhitungan fisika yang ada di Detektif Conan itu ternyata akurat. Wow. Sekarang kita lanjut untuk mensimulasikan hasil perhitungan ini di game BeamNG Drive. Karena ini adalah sebuah game mobil-mobilan yang menerapkan fisika secara realistis. Aku juga udah sering main BeamNG Drive, silahkan nanti bisa ditonton teman-teman playlistnya. Kita coba. Di sini kecepatan mobilnya adalah di sekitar 70 km per jam dan ternyata dia nabrak. Belum bisa ngelewatin jarak 60 meter. Ini persis sama seperti yang ada di perhitungan tadi kan.
Kita coba di sini. 108 km per jam kan ya targetnya. Lebih ini, dan kita lihat di sini. Berhasil ya, ternyata dia bisa melewatinya. Kita ulang lagi deh, yang bisa tepat gitu loh. Tepat 108. Rada susah sih, tapi aku akan mencobanya. Oke, pas ini. Dan ya, ternyata ketika aku menggunakan tepat 108 km per jam, itu tadi mobilnya itu nabrak tepat di titik di sini, karena ini yang titik nolnya itu tadi, teman-teman. Jadi perhitungannya Conan dan Haibara terbukti benar, baik secara perhitungan dan juga simulasi. Tinggal nanti perlu dipraktekin di dunia nyata lagi. Oke, gitu dulu aja. Kalau kalian suka video ini, silahkan tonton video yang lainnya yang ada di layar ini. Oke, terima kasih.